Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bianca Zahira Putri dengan NPM 2217051115. Ingin mengerjakan tugas eh, prasyarat UAS pengantar organisasi komputer. Jadi untuk melaksanakan tugas tersebut, yang pertama kita lakukan adalah membuka aplikasi Logisim. Lalu yang selanjutnya adalah membuka file CPU 8 bit. Nah, jika sudah, akan ditampilkan seperti ini. Lalu tugasnya di sini adalah menjelaskan bagaimana proses input dari keyboard bisa tampil di LED dan menjelaskan logika ALU. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari CPU 8 bit ini ya. Jadi yang pertama itu ada start atau stop. Start atau stop ini fungsinya untuk memulai atau memberhentikan sebuah program. Yang selanjutnya itu ada reset. Reset itu untuk mengulang atau mereset semua program yang sedang berjalan. Selanjutnya ada pin clock. Pin clock ini seperti switch yang berjalan ketika suatu case sudah terpenuhi. Lalu ada CPU. CPU ini memiliki 3 bagian, yaitu register, ALU, dan control unit. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit. Selanjutnya itu ada ROM atau read-only memory. Read-only memory ini tujuannya untuk menyimpan data secara permanen. Lalu yang selanjutnya ada RAM. RAM itu ada Random Access Memory, yaitu fungsinya untuk menyimpan data, namun secara sementara. Selanjutnya itu ada LED. LED ini fungsinya untuk menampilkan output, sedangkan ini ada LED typewriter. Dia ini fungsinya untuk menampilkan teks. Lalu yang selanjutnya ada disk. Disk ini juga penyimpanan, namun penyimpanannya ini lebih mirip dengan ROM, yaitu penyimpanannya secara permanen. Disk ini fungsinya untuk menyimpan teks atau foto. Lalu ada keyboard. Keyboard itu fungsinya untuk membantu melakukan input. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan jika CPU ini sudah dijalankan, yaitu dengan cara klik simulate, lalu tick frekuensinya diatur 4,1 kHz. Setelah itu kita klik tick enable. Setelah tick enable diklik, maka CPU ini berjalan. Dan jika kita klik start, maka LED akan menampilkan Logisim 8 bit CPU. Gambar pada LED ini bisa muncul karena CPU mengirim sebuah perintah ke ROM. Perintah yang pertama kali dijalankan itu yaitu menampilkan gambar Logisim 8 bit CPU pada LED. Lalu di LED ini terdapat beberapa menu, terdapat list menu, yaitu ada ALU tester, SRC itu show registers content, ada CPU, show CPU details, ada TXT, text editor, ada BMP, load BMP files, ada SEQ, sequence of BMP files. Namun di sini karena tugasnya menjelaskan bagaimana proses input dari keyboard bisa tampil di LED dan menjelaskan logika di ALU, maka kita akan melakukan akan menginputkan perintah menu 1, yaitu ALU tester. Setelah kita mengetikkan 1, LED akan menampilkan gambar ALU. Dan di sini akan ditampilkan ALU tester. Ada beberapa operasi logika, yaitu ada AND, OR, XOR, NOR, AND, dan SOP. Di sini saya akan menjelaskan beberapa logika-logika yang ada di sini.
Di sini saya akan menjelaskan beberapa logika-logika yang ada di ALU. Yang pertama itu ada AND atau gerbang AND. Dinamai demikian karena jika 0 disebut false dan 1 disebut true. Gerbang bertindak dengan cara yang sama seperti operator logika dan. Jadi, seperti ini. Jika kita menginputkan yang kosong ini adalah 0 atau false. Menginputkan false, false, maka outputnya akan false. Jika false, true, maka outputnya akan false. Jika false dan jika true dan false, maka outputnya akan false. Jika true dan true, maka outputnya akan true. Jadi dapat disimpulkan jika salah satu inputnya bernilai false, maka outputnya akan false. Namun jika keduanya true, outputnya akan true. Selanjutnya, ada gerbang OR. Gerbang OR itu sama seperti logika atau. Outputnya benar jika salah satu atau kedua inputnya benar. Jika kedua input false, maka outputnya akan false. Yaitu seperti kebalikan dari, bukan kebalikan ya. Seperti ini penjelasannya. Input pertama itu false atau false, maka outputnya akan false. Input false atau true, maka outputnya akan true. True atau false, maka outputnya akan true. True atau true, outputnya akan true. Jadi dapat disimpulkan jika salah satu nilai bernilai true, maka hasil outputnya akan true. Namun jika false, keduanya akan mengeluarkan hasil false. Selanjutnya ada gerbang XOR atau exclusive OR. Itu bertindak dengan cara yang sama seperti logika either atau OR. Outputnya benar jika salah satu, tetapi tidak keduanya dari inputnya benar. Outputnya false jika kedua inputnya false atau jika kedua inputnya true. Yaitu seperti ini. Jika input satunya false dan duanya false, maka outputnya akan false. Jika input satunya false dan input duanya true, maka akan true. Jika input pertamanya true dan input duanya false, maka hasil akan true. Jika kedua inputnya true, maka hasil akan false. Dapat disimpulkan output akan bernilai true jika kedua input memiliki nilai yang berbeda. Jika sama, maka akan menghasilkan output false. Selanjutnya ada gerbang NOT. Gerbang NOT ini seperti membalikan keadaan logika. Jika inputnya 1, maka keluarnya adalah 0. Jika masukannya 0, maka outputnya adalah 1. Jadi seperti ini. Inputnya 1, outputnya 0. Atau inputnya true, outputnya false. Inputnya false, outputnya true. Selanjutnya ada gerbang NAND atau NN. Atau gerbang N tapi diikuti oleh gerbang NOT. Kerjanya adalah seperti operator logis dan diikuti dengan negasi. Nah, untuk input 1, jika inputnya false dan false, maka outputnya akan true. Jika input satunya false, input 2-nya true, maka hasil akan true. Jika input satunya true dan input 2-nya false, hasil akan true. Jika kedua inputnya true, maka hasil akan false. Ini adalah seperti negasi dari gerbang N. Karena ketika gerbang N keduanya true akan bernilai true, namun di sini keduanya true bernilainya false. Selanjutnya ada gerbang NOR atau NOR. Itu sama seperti NN tadi, yaitu logika OR dinegasikan. Yaitu penjelasannya seperti ini. Jika input satunya adalah false dan input duanya adalah false, maka outputnya akan true. Jika input pertamanya adalah false dan input keduanya adalah true, maka outputnya akan astagfirullahaladzim. Jadi untuk gerbang NOR, input 1 false, input 2 false, maka outputnya akan true. Jika input satunya
false dan input 2-nya true, maka outputnya akan false. Jika input 1-nya true dan input 2-nya false, maka outputnya akan false. Jika kedua inputnya true, maka outputnya akan false. Gerbang AND OR ini seperti negasi dari gerbang OR, yang mana jika keduanya bernilai true, pada OR itu akan menghasilkan nilai true. Namun di sini menghasilkan nilai false. Selanjutnya ada gerbang XNOR atau exclusive NOR. Adalah kombinasi gerbang XOR yang diikuti dengan inverter atau negasi. Yaitu jika input satunya false dan input 2-nya false, maka outputnya akan true. Jika input satunya false dan input 2-nya true, maka outputnya akan false. Jika input satunya true dan input 2-nya false, maka hasilnya akan false. Jika kedua inputnya true, maka hasilnya akan true. Ini merupakan negasi dari gerbang XOR, yang mana jika kedua inputnya memiliki nilai yang berbeda, hasil akan true. Namun pada XNOR memiliki hasil yang false. Nah, itu saja penjelasan mengenai logika-logika pada ALU. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ALU tester ini. Jadi di sini kita akan menginputkan 4 angka belakang NPM, yaitu untuk saya 1115. Jika sudah, hasilnya adalah untuk A itu adalah 11 yang memiliki biner 1000 dan 1000. Lalu B itu untuk 15 memiliki biner 00010101. Itu 15. Untuk logika N di sini outputnya adalah 00010001 atau 11. Untuk OR di sini outputnya adalah 00010101. Untuk XOR outputnya adalah 00000100. Untuk NOR di sini ada outputnya 11101010. Untuk add di sini adalah penjumlahan, yaitu hasilnya 00100110. Untuk sub itu subtract atau pengurangan, yaitu hasilnya 1111 dan 1100. Jika sudah, kita akan coba menjelaskan yang kedua, yaitu menjelaskan bagaimana proses input dari keyboard bisa tampil di LED. Jadi kita reset. Untuk melakukan menjelaskan bagian ini, kita akan memilih opsi 4, yaitu TXT atau text editor. Masukkan 4. Lalu LED akan menampilkan text editor. Optionnya 0 exit, 1 open file, atau 2 add new file. Kita membuat file baru. File number 1. Nah, di sini kita akan memasukkan atau mengetikkan huruf B kapital pada LED. Jadi, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, kita mengetikkan huruf B pada keyboard. Pada keyboard, perintah akan masuk ke dalam keyboard processor yang bertugas untuk mencocokkan input dengan kode biner atau kode desimal ya. Jadi sesuai dengan kode SCII itu, kalau B kapital itu memiliki desimal 66. Jadi selanjutnya, keyboard processor ini akan mengirimkan sinyal ke RAM melalui bus. Yaitu bus itu fungsinya untuk menghubungkan komponen-komponen yang ada di sistem komputer. Setelah itu, perintah akan dikirimkan menuju register yang ada di dalam CPU.
untuk disimpan sementara yang selanjutnya akan dikembalikan menuju ALU. Dan lalu kembali lagi ke control unit dan control unit akan mengembalikannya keluar menuju cache. Jadi control unit, ALU, dan register itu ada di dalam CPU. Jadi prosesnya berjalan di dalam CPU. Selanjutnya, setelah dari cache diperintahkan, dikirim menuju chip ROM ke sini. Chip ROM BIOS ini yang berfungsi sebagai media penyimpanan firmware sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung secara cepat. Lalu nilai desimal inputan huruf B tadi telah berubah menjadi huruf B. SCI desimal 66 sudah menjadi B kapital, setelah itu perintah akan kembali menuju keyboard control untuk memastikan apakah inputan sudah benar. Jika sudah benar, maka perintah kembali lagi ke chip ROM BIOS kemudian masuk ke dalam RAM. Setelah itu, perintah akan diarahkan bersama-sama untuk ke monitor yang akan menampilkan hasil output dari inputan yang sudah kita masukkan tadi. Nah, hasil outputnya ini sudah sesuai dengan apa yang kita ketikkan tadi pada keyboard. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan mengenai Logisim 8 bit CPU ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.